Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Septiani dalam video pembelajaran tentang pesawat sederhana. Pengertian dari pesawat sederhana itu sendiri merupakan alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Secara umum, alat-alat ini bisa disebut sebagai mekanisme paling sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanik untuk menggandakan gaya. Sebuah pesawat sederhana menggunakan satu gaya kerja untuk bekerja melawan satu gaya beban. Dengan mengabaikan gaya gesek yang timbul, maka kerja yang dilakukan oleh beban besarnya akan sama dengan kerja yang dilakukan pada beban. Pesawat sederhana dibagi menjadi beberapa. Untuk yang pertama yaitu tuas. Tuas atau pengungkit berfungsi untuk mengungkit, mencabut, atau mengangkat benda yang berat. Dari gambar kita bisa melihat bagian-bagian pengungkit. Di situ ada titik A yang disebut dengan titik kuasa, huruf T sebagai titik tumpu, huruf B merupakan titik dari beban, sedangkan F merupakan gaya kuasa dengan satuannya yaitu Newton atau N. W merupakan gaya beban dengan satuannya Newton atau N. LK merupakan lengan kuasa yaitu panjang dari titik T ke titik A. Sedangkan yang terakhir yaitu LB yaitu merupakan lengan beban, satuannya meter. Dia merupakan titik atau panjangnya dari titik T ke titik B. Jenis-jenis tuas ada 3. Untuk yang pertama, tuas jenis pertama yaitu tuas dengan titik tumpu berada di antara titik beban dengan titik kuasa. Contohnya yaitu pemotong kuku, gunting, penjepit jemuran, dan juga tang. Ya, kita bisa lihat pada gambar, titik tumpunya terletak di antara beban dengan kuasa. Itu untuk tuas jenis pertama. Tuas jenis yang kedua yaitu tuas dengan titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya itu pada gerobak beroda 1, alat pemotong kertas, dan alat pemecah kemiri. Juga alat untuk pembuka tutup botol. Untuk gambarnya bisa dilihat, jadi tengah-tengahnya merupakan titik beban. Ya, beban itu berada di antara titik tumpu dengan titik kuasa. Sedangkan yang terakhir yaitu tuas jenis ketiga, yaitu tuas dengan titik kuasa berada di antara titik tumpu dan juga titik beban. Contohnya yaitu pada sekop yang biasa digunakan untuk memindahkan pasir. Kita bisa lihat gambar, kuasanya berada di antara titik tumpu maupun beban. Keuntungan mekanik pada tuas yaitu perbandingan antara gaya beban atau W dengan gaya kuasa atau F dapat dituliskan sebagai rumus Km sama dengan W per F atau Km sama dengan LK per LB. Keterangannya seperti ini. Km merupakan keuntungan mekanik, W merupakan beban, besarnya beban, F merupakan besarnya gaya, LK merupakan panjang lengan kuasa, sedangkan LB merupakan panjang dari lengan beban. Jadi keuntungan mekanik pada tuas bergantung pada masing-masing lengannya tersebut. Semakin panjang lengan kuasanya, maka keuntungan mekaniknya akan semakin besar. Pesawat sederhana yang kedua yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk memindahkan benda
dengan lintasan yang miring. Nah, prinsip kerja dari bidang miring bisa kita lihat di sini ada S. S merupakan jarak dari bidang miring atau panjang dari bidang miring tersebut. Ada juga H. H merupakan ketinggian bidang miring. Ada W. W merupakan beban, besarnya beban. Sedangkan F merupakan besarnya gaya. Keuntungan mekanik bidang miring itu bergantung pada panjang landasan bidang miring dan tingginya, atau bisa juga dari segi S maupun H-nya. Semakin kecil sudut kemiringan bidang, semakin besar keuntungan mekanisnya. Atau semakin kecil gaya kuasa yang harus dilakukan, keuntungan mekanik bidang miring dirumuskan dengan perbandingan antara panjang L dan tinggi bidang miring atau H. Nah, bisa dirumuskan yaitu Km sama dengan L per H. Sedangkan pemanfaatan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada tangga dan jalan di daerah pegunungan. Pesawat sederhana yang ketiga yaitu jenis katrol. Katrol merupakan roda yang berputar pada porosnya. Katrol merupakan jenis pengukit. Kenapa? Karena memiliki titik kuasa, titik tumpu, dan juga beban. Katrol digolongkan menjadi 3, yaitu ada katrol tetap, katrol bebas, dan juga katrol majemuk. Kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang katrol tetap. Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak dapat berpindah pada saat digunakan, artinya dia tetap. Katrol jenis ini biasanya dipasang pada tempat tertentu. Contoh dari penggunaan katrol tetap yaitu pada tiang bendera dan sumur timba. Keuntungan mekanik atau KM pada katrol tetap itu panjang lengan kuasa sama dengan lengan beban, sehingga keuntungan mekanis pada katrol tetap adalah 1. Artinya besar gaya kuasa sama dengan gaya dari beban. Katrol jenis kedua yaitu katrol bebas. Berbeda dengan katrol tetap, pada katrol bebas kedudukan atau posisi katrol berubah dan tidak dipasang pada tempat tertentu. Katrol jenis ini biasanya ditempatkan di atas tali yang kedudukannya dapat berubah. Salah satu ujung tali diikat pada tempat tertentu. Jika ujung yang lainnya ditarik, maka katrol akan bergerak. Katrol jenis ini bisa kita temukan pada alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan. Ya, keuntungan mekanisnya pada katrol bebas, panjang lengan kuasa sama dengan 2 kali panjang lengan beban. Jadi lengan itu harus panjangnya 2 kali dibandingkan panjang lengan beban, sehingga keuntungan mekanik pada katrol tetap adalah 2. Artinya besar gaya kuasa sama dengan setengah dari gaya beban. Untuk yang ketiga yaitu katrol majemuk atau takal. Katrol majemuk merupakan perpaduan dari katrol tetap dan katrol bebas. Kedua katrol ini dihubungkan dengan tali.
Pada katrol majemuk, beban dikaitkan pada katrol bebas. Salah satu ujung tali dikaitkan pada penampang katrol tetap. Jika ujung tali yang lainnya ditarik, maka beban akan terangkat beserta bergeraknya katrol bebas ke atas. Ya, kita bisa lihat yang bagian atas merupakan katrol tetap, ya, karena dia ujungnya tidak bisa bergerak bebas, sedangkan yang bagian bawahnya merupakan jenis dari katrol bebas. Nah, bagaimana keuntungan mekanisnya? Keuntungan mekanik pada katrol majemuk adalah jumlah tali yang digunakan untuk mengangkat beban. Di sini bisa kita lihat jumlah talinya ada 3, maka keuntungan mekanik dari katrol majemuk seperti ini yaitu sama dengan 3. Pesawat sederhana yang 4 yaitu berupa roda berporos atau roda berganda. Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Di roda berporos merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang banyak ditemukan pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda sepeda, roda kendaraan motor, dan juga gerinda. Demikian video pembelajaran dari saya. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Jika kalian suka, bisa kalian subscribe ataupun like untuk video ini dan video-video saya selanjutnya atau video-video saya yang lainnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.